Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Saya doakan agar para pemirsa diberikan keadaan sehat, diberi umur panjang, dan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tata cara mengendarai mobil Matic yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, mobil Matic sangat berbeda jauh dengan mobil bertransmisi manual. Perbedaannya itu terdapat pada power-snellingnya, itu yang pertama, yang membuat kita semakin nyaman saat kita mengendarinya. Yang kedua, perbedaannya terletak pada pedal injakan, di mana pada mobil bertransmisi manual itu hanya terdapat 3 pedal, yaitu pedal gas, pedal rem, dan pedal close. Sedangkan pada mobil Matic hanya terdapat 2 pedal, yaitu pedal gas dan pedal rem. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ke tahap yang lebih lanjut, ada baiknya saya akan mengenalkan di mana letak tuas pada mobil Matic. Nah, di mana P ini adalah parkir, posisi tuas di posisi parkir, dan R ini adalah gigi mundurnya. Nah, jika tuas ini diletakkan di R, di posisi R di sini, maka mobil akan mundur. Di mana N ini adalah posisi netral. Nah, posisi netral ini sangat penting ketika Anda di lampu merah atau ketika Anda berdiri parkir tapi tanpa mematikan mesin mobil Anda. Maka tuas ini harus Anda letakkan di netral. Nah, jadi D3 ini adalah drive. Ini pada kecepatan dalam kota sekitar 60 km. Maka Anda gunakan D3. Kalau L ini gigi low. Low itu artinya kecepatan rendah. Anda gunakan di saat Anda menanjak di jalan di pergunungan, ketika Anda memasuki daerah pergunungan, maka Anda sebaiknya menggunakan ini. Jikalau Anda ketemu dengan jalan yang begitu menanjak, kira-kira kalau misalnya Anda pakai ini nggak sanggup mobil Matic Anda. Nah, jadi Anda disarankan untuk memakai gigi low ini. Maka tuas ini harus Anda letakkan di gigi low ini. Nah, maka ini kecepatannya hanya 20 km, tidak lebih daripada 20 km. Maka kalau Anda gunakan atau Anda paksakan kecepatan mobil Anda di atas 20 km ketika Anda letakkan tuas ini ke gigi low 1 ini, maka suara mobil Anda akan menjerit. Rasanya dia nggak akan sanggup. Nah, maka ketika Anda ketemu dengan keadaan yang seperti itu, maka disarankan ke gigi low yang kedua ini. Gigi low yang kedua ini batas kecepatannya hanya 40 km. Nah, maka jangan Anda pakai gigi low ini di atas dari 20 km. Maka pakai yang di atas low 2 ini. Low 2 ini kecepatannya sekitar 40 km. Di atas 40 km dia nggak akan sanggup. Ya. Maka yang ke D3 ini dia di kisaran 60 km. Nah, dia bisa sampai, kalau kita paksakan bisa sampai ke 80 km D3 itu. Tetapi yaitu mesin tadi menjerit, mesin mobil kita menjerit. Jadi disarankan ke ini D. Ini D3, ini D. Contohnya begini. Saya hidupkan dulu mesin kendaraan saya. Nah, mesin kendaraan saya hidup, maka saya geserkan kemari. Nah, ini untuk dalam kota. Gunakan di D3. Itu kecepatannya sekitaran 60 km per jam. Kalau dipaksakan bisa sampai 80 km, cuman ya sayang mesin kendaraan kita dan minyak pun bakal boros. Maka
digunakan di disk, tolak ke samping. Nah, ini drive. Ini drive yang kecepatannya hampir bisa sesuka Anda. Ya, kalau misalnya Anda menggunakan ini di dalam kota bisa juga, cuman sayang Matic Anda. Nah, jadi untuk yang di dalam kota maka disarankan di D3. Kalau untuk kecepatan tinggi, misalnya Anda hendak lari di jalan tol sekitar 120 km, maka gunakanlah D ini. Ini posisi yang baik untuk kecepatan tinggi. Nah, saya ulangi sekali lagi, L ini gigi yang terendah, gigi yang paling lemah, tapi dia kuat. Kecepatannya di 20 km, tidak lebih daripada 20 km. Maka naik satu tingkat lagi, ini L2, low 2, gigi low 2, kecepatannya di antara 40 km, nggak lebih dari 40 km. Naik lagi D3 di sini posisi tuasnya, ini kecepatannya 60 km. Maka disarankan untuk Anda di dalam kota gunakanlah D3. Itu kecepatannya 60 km, 70 km. Ya. Di sampingnya ada D, drive, gigi drive. Ini kecepatan tinggi, di mana Anda bisa sesukanya membawa mobil Anda. Maka bisa sampai di 120, 130, 140. Nah, itu terserah Anda. Tapi hati-hati kecelakaan, bisa-bisa pecah ban. Ya. Di N ini gigi netral. Maka ketika Anda mendorong tuas ini ke netral, maka transmisi Matic Anda tidak bekerja. R ini gigi mundur untuk parkir. Nah, ini Anda gunakan. Terus P ini adalah parkir. Seandainya Anda di posisi parkir, mau mesin mobil mati, maka harus tuas ini Anda letakkan di posisi parkir. Oke. Nah, begitulah tata cara pengenalan tuas transmisi Matic. Nah, sekarang saya jelaskan lagi tentang bagaimana cara menjalankan kendaraan Matic tersebut. Yang pertama Anda harus lakukan adalah pastikan tuas ini di posisi parkir. Tuas di posisi parkir. Setelah itu pedal rem harus diinjak, di mana kaki sebelah kiri itu bebas, artinya tidak bekerja. Nah, setelah itu Anda starter mesin mobil Anda. Nah, mobil hidup. Setelah mobil hidup, maka yang Anda lakukan setelah itu adalah melepaskan rem tangan, tetapi tidak melepaskan rem kaki. Tidak boleh melepaskan rem kaki. Maka pedal rem harus tetap standby diinjak. Nah, setelah itu baru Anda geserkan tuas transmisi ini ke D3. Nah, setelah itu Anda silahkan jalan. Ya. Ketika Anda sudah meletakkan tuas persneling di D3 dan melepas rem pelan-pelan, itu mobil otomatis berjalan. Tanpa digas pun mobil berjalan. Nah, maka saran saya posisikan tuas pada jalannya kendaraan. Artinya ketika Anda menemui jalan yang menanjak, kira-kira nggak sanggup di D3, maka turunkan di gigi low 1. Nah, itu tujuannya tidak lain adalah agar transmisi Matic mobil kita awet, tidak cepat mengalami kerusakan. Jika itu rusak, transmisi Maticnya rusak, maka Anda tahu sendiri biaya yang Anda keluarkan itu berapa. Seminimal-minimalnya belasan juta rupiah. Tapi jika Anda pandai, bijak dalam mengoperasikan mobil Matic, artinya tahu Anda meletakkan, memposisikan transmisinya di jalan seperti apa, maka hal yang demikian bakal terhindar.
Satu lagi yang saya ingatkan, ini menurut pengalaman saya menggunakan transmisinya di D3. Kalau untuk dalam kota selalu D3, kecuali di dalam pergunungan. Itu bisa saya tukar-tukar. Kayak saya membuatnya seperti mobil manual juga. Jadi transmisi saya bakal awet. Jangan lupa ganti oli secara rutin saudara-saudara. Tidak lupa pula saya ingatkan kepada saudara-saudara agar melengkapi surat-surat kendaraan, contohnya seperti STNK dan SIM. Pahami marka dan rambu lalu lintas. Ingat kawan-kawan, jangan balap-balap, jangan ngebut-ngebut, jangan balap-balap kalau bahasa kami. Sesuaikan, posisikan kendaraan Anda, posisikan laju kendaraan Anda ketika Anda berada di dalam perkampungan atau di dalam lorong-lorong. Posisikan, pelankan mobil Anda, hati-hati di jalan, jangan sampai Anda celaka. Oke, sekian saja video ini yang dapat saya berikan kepada kawan-kawan agar kiranya kawan-kawan mengerti apa yang saya sampaikan. Jangan lupa ikuti perkembangan dari channel saya, sholat dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.